Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan tentang persamaan linear homogen dan non-homogen. Apa persamaan homogen dan apa persamaan linear non-homogen? Saya sajikan sebagai berikut. Jadi di dalam persamaan linear homogen itu di dalamnya juga ada inverse matrix dan Gauss-Jordan. Sedangkan non-homogen juga akan terpecah lagi dalam strukturnya sebagai berikut. Dalam suatu persamaan linear itu tidak terlepas daripada unsur tatanan persamaan yang sifatnya linear yang disusun menjadi matriks, di mana X adalah variabelnya, A adalah parameternya. X ada X1, X2, dan seterusnya. Demikian juga parameternya ada A1, A2, dan seterusnya. Apabila disusun dalam bentuk matriks, maka akan tersusun di A11, B11, atau A12, B12, semuanya tergantung daripada susunan atau ordo dari matriks tersebut. Dalam persamaan linear yang saya sebutkan tadi, ada yang homogen dan non-homogen. Kalau di dalam persamaan linear sendiri ada sifatnya konsisten dan tidak konsisten, dalam arti penyelesaiannya. Jadi penyelesaian yang sifatnya konsisten dan penyelesaian yang sifatnya tidak konsisten. Sedangkan di dalam penyelesaian yang sifatnya konsisten itu juga akan mendapatkan yang sifatnya satu penyelesaian dan ada banyak penyelesaian tergantung daripada derajat atau tingkat permasalahan yang disusun dalam bentuk persamaan linear. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam persamaan linear yang tersusun tadi, kita susunkan dalam bentuk matriks, maka sebagai berikut. A11, X1 plus A12, X2 plus dan seterusnya A1N, XN sama dengan B1 merupakan suatu persamaan linear. Sedangkan tersusun sebagai berikut A11, A12, dan seterusnya A1N menjadi B1 ini adalah dalam bentuk matriks. Penyelesaiannya untuk sistem persamaan linear. Pertama adalah mengganti SPL lama menjadi SPL baru yang mempunyai penyelesaian sama atau ekuivalen atau identik, tapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, kita susun dalam bentuk sederhananya sebagai berikut. Satu, untuk SPL itu mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol. Demikian juga matriks mengalihkan suatu baris. Perbedaannya adalah suatu persamaan, sedangkan ini adalah baris dengan konstanta tak nol juga. Kemudian menukar posisi dua persamaan sebarang. Di sini juga gitu, menukar posisi dua baris sebarang. Sebarang itu artinya bebas. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya. Ini juga begitu yang di matriks, menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Tatanan atau operasi dari yang saya sebutkan tadi disebut dengan operasi baris elementer atau disingkat menjadi OBE. Terdapat tiga operasi dalam operasi baris elementer. Pertama adalah mengalihkan suatu baris dan konstanta tak nol, kemudian menukarkan dua baris, ketiga adalah menambahkan kelipatan satu baris ke baris yang lain. Sekarang untuk langkah eliminasi atau pengurangan.
diketahui matriks berodo M kali N dengan melihat baris pertama mengubah A1 menjadi 1. Pilih operasi yang paling mudah. Kemudian mengubah elemen A21, A31, AM1 menjadi 0. Ketiga, lanjutkan ke baris kedua, ubah A22 menjadi 1 bila A22 sama dengan 0 maka yang diubah adalah A2K. Langkah berikutnya adalah ubah A1K, A3K, AMK menjadi 0. Jadi K sama dengan 2, 3, 4, sampai ke N. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai baris terakhir diperoleh bentuk echelon baris terreduksi. Langkah seperti ini adalah dalam bahasa komputernya yang biasa kita sebut adalah algoritma atau susunan caranya. Masuk kepada homogen. Apa yang dikatakan homogen? Homogen itu yang istilahnya adalah tunggal. Jadi tidak berbaur pada yang lain. Susunan sama, jadi ada dalam bentuk umumnya adalah matriks atau persamaan linear. Kemudian nanti kita susun dalam bentuk matriks. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu nilai X1, X2, dan Xn-nya sama dengan 0. Ini secara trivial atau sederhananya. Bila ada penyelesaian yang tidak semuanya 0, maka disebut penyelesaian tak trivial. Jadi kalau penyelesaiannya sama dengan 0 semua, X1, X2 sama dengan Xn, sadar harganya nilainya dan 0, maka dikatakan penyelesaian trivial atau sederhana. Sedangkan ada yang tidak 0, tidak semuanya 0, maka disebut tak trivial. Mungkin kita bedakan menjadi pasti ada penyelesaian trivial atau itu pilih salah satu, penyelesaian trivial dan tak terhingga banyak penyelesaiannya yang tak trivial. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ada yang trivial dan ada yang tak trivial. Nah, ini secara garis besarnya untuk persamaan linearnya yang dalam bentuk kita gambarkan dalam bentuk grafik. Kalau ini adalah sejajar, ini juga ini ada potongnya, ini adalah berimpitan. Ini jadi adalah banyak solusi. Jadi kalau yang sejajar begini tidak ada penyelesaiannya, sedangkan kalau perpotongan begini ada penyelesaiannya. Kalau ini adalah kalau berimpitan maka penyelesaian adalah banyak. Jadi yang saya sampaikan tadi sejajar, garis perpotongan, garis berimpitan atau pertumbukan ini akan menjadi mempunyai solusi yang banyak. Sedangkan kalau yang perpotongan itu akan mempunyai satu solusi, sedangkan untuk sejajar tidak mempunyai solusi. Matriksnya bentuk seperti ini. Persamaannya jadi A1, X1, dan seterusnya sampai B1. Kita susun matriksnya adalah A11, A12, kita kalikan dengan X1, X2, dan seterusnya sampai ordo EN. Sedangkan kalau yang A tadi parameternya ada di ordo AMN, sedangkan di hasilnya ada B1, B2 sampai ke M. Jadi ada suatu perbedaan, yang satu adalah sampai ke N untuk variabelnya, sedangkan hasilnya ada sampai di M. Karena ordo daripada parameternya adalah M kali N. Ini salah satu matriks lengkapnya kalau misalkan kita susun. Terus kemudian penataan secara homogen. Nah, ini adalah sifatnya homogen. Contohnya seperti ini. X1 2 min X2 plus 3 X3 sama dengan 0. X1 plus X2 plus 2 X3 sama dengan 0. Maka X1-nya kita dapatkan berapa ini? Kalau misalkan itu kita kurangkan, ini X1, ini X1 jadi menjadi X2, ini adalah X3, X2
min X2 ditambah X3 sama dengan 0, X2 sama dengan X3, tinggal masukkan lagi nanti ke sininya, maka akan didapat X1, X1-nya sama dengan, ini kalau misalkan ini kita masukkan, ini kan kita kurangi, jadi kita plus, jadi ini adalah, maaf ya, ini jadi X1 min 2X2 plus 3X3 sama dengan 0, X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 0, Bapak ini kita kurangi, hasilnya adalah min 3X2, di sini adalah X3. Kemudian kita tukarkan ke posisi sebelah kanan, hasilnya adalah X3 sama dengan min 3X2. Kita masukkan ke sini, X3 sama dengan min 3. Jadi kalau ini kita kan akan mendapatkan X1 0, terus kemudian kita masukkan lagi X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Sedangkan kalau yang non homogen sama, cuma ini hasilnya akan mendapatkan X1-nya ada salah satu 0, ada salah satu tidak. Kemudian untuk penyelesaiannya, kalau untuk non homogen kita lakukan dengan cara Cramer, dengan determinannya adalah tidak sama dengan 0. Sekarang masuk eliminasi tadi. Syarat-syarat eliminasi apa? Satu yang saya sebutkan tadi, dengan algoritma tadi, lihat baris 1, ubah, dan seterusnya tadi, sampai ke langkah selanjutnya, yaitu dengan mengulangi langkah 3 dan 4. Ini contohnya untuk eliminasi. Ini kita contohnya seperti berikut. X tambah Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Z. Kemudian kita susun dalam bentuk matriksnya, kalau ini dalam bentuk persamaan atau SPL-nya, ini dioperasikan dalam bentuk baris, yang sama kali ini adalah menambahkan ke persamaan. Jadi kalau ini hubungannya dengan persamaan, kalau ini adalah hubungannya dengan baris. Dari tata cara operasionalnya, maka akan didapatkan sebagai berikut. Set-nya, nah ini kalau ini kita tulis ada set sama dengan 3, kalau ini set sama dengan 3, tinggal masukkan lagi ke sini, set sama dengan 3, nah, maka 7/2 kali 3, jadi 21/2. Kita posisikan, pindah ke sebelah sana, dari min jadi plus, dikurangi, penyebutnya sama, maka akan didapat Y. Z-nya ketemu, Y-nya ketemu, disubstitusikan ke masing-masing, maka akan didapatkan nilai X-nya. Jadi, substitusikan, maka didapat nilainya adalah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya sama dengan 3. Ini adalah metode eliminasi. Kemudian masuk ke echelon baris. Apa sih echelon baris? Nah, ini kita lakukan echelon baris. Ini ada 100, 010, 001, ini ada 123, ini adalah identitasnya, maka X1-nya X-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, atau Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3, atau bisa dikatakan X1, X2, X3, nilainya adalah 1, 2, 3 hasil daripada reduksi atau pengurangan. Nah, ini caranya untuk mencapai hasil reduksi dengan echelon baris seperti yang PowerPoint yang sebelumnya. Ini contohnya untuk cara mereduksinya. Jadi penyelesaian sistem persamaan linear dengan echelon baris begini, akan didapatkan adalah X, Y, Z-nya ini, mungkin kalau misalkan
Dari yang ada di sini, ini kalau misalkan kita selesaikan dalam bentuk echelon baris, bagaimana terhadap contoh-contoh berikut ini. Ini kita selesaikan tadi. Ini yang jelas ini adalah X1-nya sama dengan 5, Y-nya adalah min 2, Z-nya sama dengan 4. Kalau di sini adalah ini masih ada unsur ini X11, ini beda ordo. Kalau ini ada ordonya adalah 3 kali 3, ini adalah ordonya adalah 3 kali 4. Sedangkan kalau ini adalah ordonya adalah 4 kali 4. Ini adalah ordonya adalah 3 kali 2, 3 kali 3. Jadi kalau kita selesaikan, ini tampak X1-nya sama dengan 0, Y-nya ditambah Z sama dengan 0, maka Y ditambah Z sama dengan 0. Sedangkan di sini Z-nya tak tampak. Nah, ini nanti bisa dipakai sebagai acuan apakah ini bisa diselesaikan dengan SPL atau tidak, terus bagaimana solusinya. Ini salah satu contoh. Kemudian masuk ke penggunaan inverse matrix. Inverse matrix dengan catatan determinan daripada matriks tersebut tidak sama dengan 0 atau atau inverse daripada matriks tersebut harus ada. Sehingga misalkan matriks AX sama dengan B, kalau misalkan kita rubah dalam bentuk inverse-nya A inverse kali AX, maka sebelah kanan juga kita inverse-kan jadi A inverse A inverse dikali dengan B. Jadi X sama dengan A inverse. Dan seperti ini dikatakan sebagai mempunyai tak hingga atau banyak penyelesaian. Contohnya seperti berikut. Ini bisa diselesaikan dengan SPL, bisa dilakukan dengan cara matriks. Ini syarat yang harus dipenuhi adalah determinannya adalah tidak sama dengan 0, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah sepertinya tidak sama dengan 0, maka inverse-nya adalah dari ini 11, terus kemudian ini kita cari masing-masing dengan baris bukan kolom, akan didapatkan nilai 1 min 5 7 7 1 1 min 5 7 1. Kemudian kita upayakan lagi, maka akan didapatkan X-nya adalah 35/11, 29/11, 5/11. Ini maka X1-nya sama dengan 35/11, X2-nya adalah 29/11, X3 sama dengan 5/11. Maka inverse dari metrik yang ada di sini didapat sebagai berikut. Itu tadi adalah dengan inverse matrix. Sekarang dengan Gauss-Jordan. Prinsipnya pada dasarnya adalah sama, yaitu persamaan linear, bisa dengan menggunakan persamaan linear atau dengan matrix. Ini adalah dengan cara matrix, maka didapat X1 dari operasional tadi X1 ditambah 3X2 ditambah 4X4 ditambah 2X5 sama dengan 0, X3 ditambah 2X4 sama dengan 0, X6-nya sama dengan sepertiga. Diasumsikan X2 sama dengan R, 4X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, maka kita substitusikan dengan yang ada tadi. Didapat X1-nya adalah min 3R, min 4S, min 2T. X2-nya sama dengan R, X3 sama dengan min 2S, X4-nya sama dengan S, X5-nya sama dengan T, X6-nya sama dengan sepertiga. Hingga kalau kita masukkan nilai-nilai yang ada, maka akan didapatkan banyak penyelesaian. Misalkan ini kita dari kita masukkan lagi ya sama. Jadi makanya di sini akan didapatkan nilai yang banyak penyelesaian apabila RST-nya bilangan real atau nyata yang bebas atau sembarang. Sekarang masuk ke metode substitusi mundur. Ini kita lakukan dengan metode substitusi mundur. Jadi solusi tadi seperti ini tadi sama. Terus kemudian kita lakukan dengan cara substitusi
mundur. Kita lakukan pemunduran, kita lakukan dengan cara memasukkan ini masukkan X3 X6 sama dengan seperti kita substitusikan sini, maka akan didapat X3-nya dengan setelah kita lakukan ini sepertiga min 3 kali sepertiga adalah 1 dikurangi 1 adalah 0, maka akan didapat min 2 X4. X6-nya tetap sepertiga, X1-nya adalah min 3X2 plus 2X3 min 2X5. Kemudian kita lagi, maka hasilnya dengan metode Gauss-Jordan tadi, X1-nya adalah ini, X2-nya adalah R, X3-nya adalah min 2S, X4-nya ada S, X5T, X6-nya sama dengan sepertiga. Itu tadi dengan substitusi mundur. Sekarang dengan eliminasi Gauss, tapi dengan nilai yang berbeda ini. Nilainya atau persamaan linearnya berbeda. Ini misalkan X ditambah Y sama dengan 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0, atau kita susun dalam bentuk matriks seperti ini. 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, min 3, min 5, 9, 1, 0. Nah, ini kita susun, kita operasikan dengan baris dengan eliminasi Gauss. Nah, kita susun, maka didapat adalah X1, Y, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Itu tadi dengan eliminasi Gauss. Oke. Semuanya tadi adalah sifatnya adalah homogen. Sekarang masuk ke non homogen. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, aturannya dengan menggunakan Cramer. Aturan Cramer yang kita gunakan syaratnya adalah determinan tidak boleh sama dengan determinan adalah tidak sama dengan 0. Ini kita susun, maka akan didapat kita susun determinannya berapa ini? Nah, syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita susun XK-nya adalah determinan AK dibagi determinan A. Caranya gimana? Caranya adalah memplot masing-masing. Ini ada 1, karena ini ada seperti yang video yang saya sampaikan sebelumnya. Tinggal menggunakan A2, A22 dan seterusnya sampai 2N, AM2 dan seterusnya sampai M. Jadi ini kalau kita potongkan seperti yang saya sampaikan di video yang lalu, maka akan kita dapatkan SK-nya. SK itu apabila X1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kalau kita susun, determinan daripada ini berapa? Ini kita susun 2, 4, 3, 8, 2, min 1, 6, min 2, 1, 20. Ini berapa kita susun determinan dulu ini. Kalau kita menghitung dengan baris, baru kita masukkan. Ini kita menghitung determinannya, maka kita kalikan 2 kali 2 kali 1 adalah 4, 8 kali min 2, min 16 kali 3 adalah min 48, 6 kali min 1, min 6 kali 4, min 24. Sekarang masuk ke sini. Ini adalah tandingannya negatif. 6 kali 2 kali 3 adalah min 36. Kemudian min 2 kali min 1, 2 kali 2 adalah 4. Kemudian 1 kali 4 kali 8, min 32. Jadi kemudian kita jumlahkan 4 min 48, min 44, min 44 dikurangi min 24 adalah min 68, terus kemudian dan seterusnya, akhirnya didapat minus 140. Untuk mendapatkan determinan A1-nya bagaimana? Ya tadi kita susun, ternyata matriksnya adalah 20, 8, 6, min 2, 2, min 2, 11, min 1, jadi kita kalikan
Untuk determinan A1-nya adalah min 280. Maka X1-nya adalah kita membagikan, ada didapat 2. Determinan A2 juga begitu, didapat 140, maka tinggal membagikan 140 dibagi min 140, didapat min 1. X3-nya adalah dari determinan A3 adalah min 550 dibagi min 140, yaitu determinan A, maka didapat nilai 4. Itu cara atau antara homogen dan non homogen. Jadi masing-masing ada tata caranya. Yang satu homogen ada tata cara sendiri, yang non homogen syaratnya adalah determinannya tidak boleh sama dengan 0 dan menggunakan aturan Cramer. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.